Pemirsa, suasana haru dan humanis terlihat saat Sultan Andara Raffi Ahmad menjenguk rekannya yang tengah bergumul derita Fahmi Bu. Fahmi yang sudah 3 tahun mengidap komplikasi penyakit dan stroke ringan, jantung, diabetes, pengapuran hingga pengeroposan tulang. Bak orang lumpuh layu yang hanya bisa berbaring di kasur tanpa ranjang di rumah kontrakannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ingat gak? Baik. Iya bener banget. Lagi sakit mah. Tadi bilang katanya main sama mama. Hah? Sakit apa? Stroke. Stroke sama jantung. Tadi Arab itu bawa ada ini ya, ada tisu basah. Tadi udah keburan, udah dibuka. Kita mau packing buat ke rumah sakit. Oh, iya. Ada tisu basah, ada tisu kering. Banyak juga nih, alhamdulillah. Meski tubuhnya sakit dan merapuh, ingatan Fahmi masih kuat. Saat Raffi video call dengan Mama Rita Amelia, ibu mertuanya, Fahmi mengungkap bahwa ia pernah main sinetron di rumah produksi Mama Rita. Iya. Dulu kita pernah main, Ma. Lagi sakit. Dulu kita pernah main film layar lebar. Main layar lebar dulu. Tahun 89 ingat kan? Tahun 89. Iya, pokoknya harus sembuh. Ayo Alfi diurusin dulu. Ya. Oke, nanti kita nanti. Ya. Nanti kasih tau Mama ya. Ya. Sadar hidup Fahmi juga bergantung pada orang yang merawatnya, Nita sang mantan istri secara rutin menjenguk Fahmi. Nita bersyukur karena kedatangan Raffi dan semangat dari Mama Rita berhasil menyalakan kembali semangat hidup Fahmi. Berkat Raffi, Fahmi mau berobat ke sebuah rumah sakit bertaraf internasional untuk menjalani pengobatan intensif. Mau Afif bawa ke rumah sakit tapi dianya takut, dikasih motivasi, nggak apa-apa gitu maksudnya ya kan? Iya, ayo kemana itu ke dokter Heston kalau jantung. Ya, udah tadi udah dicari rumah sakit. Jadi biaya semua yang tanggung Arafi sampai selesai. Pasti harus optimis ya kan. Kita yang ngurusin juga optimis, semangat. Fahmi pun juga harus semangat untuk sembuh. Karena kan harus dari dirinya sendiri untuk sehat. Setelah menjenguk dan membawa Fahmi Bu ke rumah sakit, Raffi Ahmad yang menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni didesak menjenguk Ahmad Zoni dan mengawal kebebasan aktor yang berstatus napi high risk di Lapas Nusa Kambangan itu. Harapan itu diungkapkan oleh Camelia dan Titi Haryati, kekasih dan ibu angkat Ahmad Zoni. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, butuh diperhatiin. 2 pekan tak bertemu dengan Amar terasa menyiksa bagi Camelia. Tak ayal 14 hari tanpa mendengar suara Amar membuat hari-hari Camelia seolah mengandung bawang, penuh tangis yang tertahan. Sayangnya harapan untuk bertemu setidaknya mendengar suara Amar lewat telepon seolah pupus karena terbentur peraturan di Lapas Nusa Kambangan di mana tahanan hanya bisa dijenguk oleh keluarganya. Sementara secara de jure Camelia belum menjadi istri Amar. Itu harus adiknya. Kan kalau aku kan emang belum siapa-siapanya Bang Amar. Jadi adiknya nanti daftar atau apa nanti ada sebulan sekali tuh jadwal video call doang sementara. Nanti kalau udah 3 bulan baru biasanya udah boleh dikunjungin. Tapi sebagian netizen banyak yang meragukan ketulusan cinta Camelia pada mantan suami Irish Bella itu. Pasalnya saat tampil di podcast bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Camelia mengaku sempat jenuh dan kesal karena setiap hari seolah dipaksa mentransfer uang 200 hingga 500 ribu untuk biaya kamar dan makan Amar selama di rutan. Mungkinkah Amar menjalani hidup hedon ala napi karena tak mau makan ransum penjara dan rela bayar kamar eksklusif demi menghindari sel tikus selama ditahan di rutan Salemba dan LP Cipinang? Dengan 500 ribu lalu kamar seperti apa yang didapat oleh Ahmad Zoni? Paling tidak di kamar Ahmad Zoni sendirian. Tahu saya Bang Amar itu berdua karena yang satu emang saya suruh untuk bantu-bantu Bang Amar buat ya daripada dia nggak ada kerjaan gitu. Jadi saya bayar dia seminggu 200 ribu buat nyuci baju Bang Amar, beres-beresin kamar. Dengan adik-adiknya tidak menyokong gitu, Mbak Kamel yang kemudian mengambil alih itu.
Ya itu dulu kerjanya saya dibohongin terus sama dia. Dibohongin, tapi katanya jujur. Iya, maksudnya dibohongin tuh maksudnya untuk makan. Misalkan makannya 200.000, mungkin dia ngelebihin atau apa gitu lah, saya nggak ngerti lah. Perjuangan Amar Zoni untuk mendapatkan keadilan belum selesai. Berbeda dengan perjuangan Sandra Dewi yang auto menyerah setelah pihak pengadilan mengungkap fakta baru di persidangan kasus keberatan atas perampasan aset-asetnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun itu mendadak mencabut gugatannya. Benar, hari ini hari Selasa 28 Oktober. Tadi sudah kita lihat bersama bahwa tiba-tiba saja dari pihak pemohon mencabut permohonan keberatan, yaitu dari pihak Sandra Dewi dan kawan-kawan. Jadi sesuai pencabutan aja. Iya, tapi alasannya apa mungkin Bang? Kenapa Bang? Berbekal perjanjian pranikah yang dibuat sebulan sebelum pernikahan, semula Sandra Dewi pede mengajukan gugatan. Ia ingin aset properti, deposito, perhiasan, serta 88 tas branded dikembalikan padanya. Namun fakta di persidangan justru menjadi bumerang bagi artis asal Bangka itu. Hakim berhasil membuktikan Harvey mentransfer uang ke rekening Kartika Dewi dan Raymond Gunawan yang merupakan adik dan manajer Sandra Dewi. Kuasa dari pemohon mendapat kuasa dari para pemohon, Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan juga Raymond Gunawan. Berarti nasib-nasib tas-tas dan segala macam itu kemana gitu ya Mbak? Kalau seperti apa? Itu dirampas untuk negara. Ya, sudah selesai, tadi sudah dibacakan penetapan juga oleh majelis hakim. Ibarat ungkapan jaksa dan hakim lo lawan, Sandra Dewi semakin jauh dari awak media karena malu akal bulusnya diperbincangkan warga plus 62. Waduh, plot twist lagi nih dari Sandra Dewi. Awalnya kan heboh banget tuh ya. Sandra ngotot minta asetnya untuk dikembalikan karena mengaku itu adalah hasil dari jeripayahnya sendiri. Sekarang tiba-tiba cabut gugatan. Jadi makin bingung kan? Alih-alih bisa nih membuktikan aset itu murni hasil kerja kerasnya, Sandra Dewi malah mundur teratur. Mungkin karena ada dugaan aliran dana dari sang suami nih yang masuk ke rekeningnya. Kalau bener gitu ya daripada makin ribet, mending patuh aja deh sama keputusan hukum. Alright pemirsa, terus saksikan Ghost-Spot setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di RCTI. Karena kabar selebriti paling hot bisa pemirsa update tentunya hanya di Ghost-Spot. Bersama saya, Donna Arsinta. Have a nice day. Untuk pertama kalinya, semua yang kamu like, share, and subscribe hadir di sini. Malam selebrasi untuk para pencetak tren bersama para bintang tamu spesial. Inilah Indonesian Greater Night Celebration, live dan eksklusif di RCTI.